Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat Loka, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan kisah Kang Toha, seorang driver charteran lintas kota. Berikut kisahnya. Kang Toha menguap sambil menyalakan rokok. Malam itu, dia belum mendapatkan orderan sama sekali. Sambil scroll-scroll HP, tiba-tiba ada telepon masuk. Kang Toha mendapatkan limpahan order dari teman drivernya yang mendadak berhalangan. Saat itu dia mendapatkan order untuk mengantarkan seseorang ke daerah Blora, Jawa Tengah. Kang Toha ini melihat jam. Ketika dia melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 10 malam. Karena Kang Toha ini berpikir masih belum terlalu larut malam, dia mengambil orderan tersebut. Akhirnya Kang Toha ini diminta oleh teman drivernya untuk segera menjemput penumpang. Namun karena teman Kang Toha ini ada keperluan mendadak, dia tidak bisa menunggu Kang Toha datang, tapi menyebutkan ciri-ciri penumpang yang akan diantarkannya. Penjemputan dilakukan di samping toko kecil di pinggiran kota Wonogiri. Setelah sampai di lokasi, Kang Toha berhenti dan mencari penumpang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh temannya. Setelah ketemu, Kang Toha ini menghampiri penumpang dan membantunya menaikkan barang-barang. Setelah menaikkan barang-barang termasuk koper dan beberapa kardus, diketahui wanita ini bernama Lisa. Seorang wanita yang perkiraan usianya sekitar hampir 30 tahun. Lalu Kang Toha ini bertanya, "Sendirian aja mbak? Keluarganya kemana?" Kata Kang Toha sambil merapikan barang-barang bawaan penumpang ini. Lalu wanita itu menjawab, "Iya mas, keluarganya sudah duluan." Singkat cerita, setelah merapikan barang-barang Lisa ini, akhirnya Kang Toha ini berkata sama Lisa, "Sudah ya mbak, ada lagi yang ditunggu apa tidak?" "Udah mas, kita langsung aja ke Blora ya mas," ucap Lisa dengan suara pelan. "Ya udah mbak, langsung berangkat berarti." Saat itu Lisa duduk di kursi tengah belakang sopir. Di tengah perjalanan, Kang Toha ini mencoba mencarikan suasana dengan mengajak ngobrol Lisa. Tapi jawaban yang diberikan Lisa pendek dan datar. Lisa ini lebih banyak diam. Kang Toha berpikir mungkin Lisa ini lagi ada masalah atau sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat melewati daerah hutan jati alas Blora, tiba-tiba Lisa ini bicara, "Mas, mampir sebentar ke rumah saudara saya, tidak jauh dari sini." Kang Toha melirik ke arah jam yang ada di dashboard. Sudah hampir tengah malam, namun karena ini Kang Toha merasa tidak enak, dia mengangguk dan menjawab, "Baik mbak, alamatnya di mana ya?" "Nanti di depan ada gapura. Masuk belok kiri saja," kata Lisa sambil menunjuk arah depan. Setelah itu dia ketemu gapura cat warna merah dan putih. Di samping gapura tersebut ada rumah kayu, entah untuk gudang atau untuk apa. Kang Toha sebenarnya ini ragu karena jalan masuk tersebut gelap
dan tidak ada lampu penerangan. Karena di situ Lisa yang meminta Kang Toha, akhirnya Kang Toha ini menurutinya. Tapi karena semakin ke dalam jalannya semakin gelap, dia hanya mengandalkan lampu dari mobil yang dikendarainya. Pohon-pohon jati yang besar menambah suasana di jalan tersebut tampak mencekam. Awalnya jalan itu masih aspal. Setelah masuk semakin dalam, jalan itu menjadi tanah yang bergelombang. Karena Kang Toha ini ragu, dia bertanya kepada Lisa, "Ini jalannya benar enggak?" "Iya mas," jawab Lisa dengan datar. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang lokasinya di tengah alas jati. Lisa turun, sementara Kang Toha menunggu di dalam mobil. Dari luar, Kang Toha ini melihat siluet seseorang di balik jendela, tetapi dia tidak bisa melihat jelas siapa yang dilihat di balik jendela tersebut. Karena suasana saat itu sepi dan sunyi, Kang Toha ini mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok. Tak lama kemudian, sekitar 20 menit, Lisa ini keluar dari rumah tersebut. Lalu menghampiri Kang Toha sambil berkata, "Ayo mas, lanjut." Tetap dengan suaranya yang datar. Akhirnya Kang Toha ini bertanya, "Lanjut ke tujuan awal ya mbak?" Lisa hanya mengangguk dan akhirnya kembali melajukan mobil keluar jalan dari rumah tersebut. Akhirnya setelah ketemu gapura tadi yang warna merah dan putih, di sampingnya ada rumah kayu. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Lisa. Halaman rumah Lisa tersebut luas dan ada kursi sofa yang tertata di depan teras rumah. Kang Toha ini membantu menurunkan barang-barang dan membawakan ke dalam rumah Lisa. Lalu Kang Toha dipersilahkan duduk di kursi panjang di dalam ruang tamu. Setelah itu Lisa ke belakang dan keluar membawakan segelas teh hangat dan cemilan roti. "Silahkan mas, saya ke belakang dulu ya," kata Lisa sambil menuju arah belakang. "Iya mbak, terima kasih," jawab Kang Toha. Setelah beberapa saat, Kang Toha melihat jam yang ada di HP. Ternyata sudah tengah malam. Dia sebenarnya itu menunggu Lisa untuk pamit pulang. Sampai minuman teh itu habis, Lisa tak kunjung keluar juga. Kang Toha ini merasa ngantuk yang luar biasa. Hingga tanpa sengaja dia tertidur di kursi panjang ruang tamu tersebut. Dan ketika pagi datang, Kang Toha terbangun oleh suara seseorang. Mas, bangun mas, bangun." Kang Toha membuka mata dan cahaya terik matahari membuat matanya silau. "Sampean kenapa tidur di sini mas? Sudah pagi loh," kata seseorang yang berpenampilan seperti petani. Kang Toha ini belum menjawab pertanyaan orang tersebut. Dia mencoba menyadarkan diri dan melihat sekeliling. Ternyata dia tidur di bawah pohon besar dekat sebuah jembatan. Mobilnya terparkir di pinggir jalan. Kang Toha seketika itu kaget. "Loh,
Saya tidur di rumah seseorang tadi malam. Rumahnya ada di sekitar daerah sini, Pak. Namanya Lisa. Lelaki tua itu menatap dengan mengerutkan kening. Lisa, siapa ya, Mas? Di sini tidak ada rumah. Kang Toha hanya terdiam. Dia melihat sekeliling lokasi tersebut dan memang benar, tidak ada rumah di sekitar situ. Dia juga masih berpikir kenapa bisa tidur di sini. Dengan langkah ragu, dia berjalan menuju mobil. Lalu, singkat cerita, dia masuk ke dalam mobil. Lalu dia berpikir untuk ke rumah saudara Lisa yang tadi malam sempat mampir untuk menanyakan keberadaan Lisa. Karena semalam Kang Toha ini belum dikasih uang charteran oleh Lisa. Akhirnya Kang Toha tancap gas menuju lokasi saudara Lisa yang tadi malam. Dia ingat betul ada gapura dan ada rumah kayu di sampingnya. Dan setelah melihat gapura merah putih, dia masuk ke jalan kecil tersebut. Setelah masuk agak jauh, dia melewati sebuah makam. Seingat dia, tadi malam tidak ada makam yang dia lewati. Akhirnya Kang Toha ini berhenti di dekat makam tersebut, lalu turun dari mobil. Dia menyalakan sebatang rokok sambil melihat kanan kiri. Memang dia berada di tengah hutan. Tidak ada satupun rumah yang berada di situ. Dari kejauhan tampak terlihat ada bapak-bapak yang lagi mencari kayu bakar. Setelah mendekat, bapak itu bertanya kepada Kang Toha, "Sedang apa Mas di sini?" "Ini Pak, saya lagi cari rumah seseorang yang tadi malam itu saya mengantarkan ke sini," jawab Kang Toha ke bapak pencari kayu tersebut. "Loh, di sini tidak ada rumah, Mas. Memang betul ada perkampungan, tapi agak jauh, masih ke depan sana. Memang siapa nama saudara penumpang itu, Mas?" tanya bapak itu ke Kang Toha. "Kalau saudaranya saya nggak tahu, Pak. Tapi penumpang saya tadi malam itu namanya Lisa. Rumahnya dari sini sekitar 10 km, dekat jembatan yang ada pohon besarnya," kata Kang Toha. Lalu bapak pencari kayu tersebut kaget. "Lisa? Jembatan? Mas, di kampung depan sana memang benar ada namanya Lisa. Tapi dia sudah meninggal kecelakaan di lokasi jembatan yang Mas sebutkan tadi. Dan dia memang dikuburkan di sini, samping kuburan orang tuanya," kata bapak pencari kayu tersebut. Kang Toha ini antara percaya dan tidak, namun kejadian aneh terjadi ketika dia tidur di rumah Lisa dan terbangun di dekat jembatan, membuatnya merinding. "Ayo Mas, kalau tidak percaya ikut saya," kata bapak itu mengajak Kang Toha masuk ke lokasi pemakaman dan menunjukkan kuburan Lisa. Kang Toha lalu ikut bapak tersebut dan setelah ketemu, dia berjongkok dan mengusap salah satu nisan yang tulisannya sudah mulai pudar. Kang Toha ini kaget dan matanya terbelalak saat membaca nama yang terukir di sana. Lisa binti Sarmadi, wafat 3 tahun yang lalu. Tubuh Kang Toha ini gemetar. Keringat dingin mulai mengalir di
pelipisnya. Kenangan perjalanan semalam kembali berputar di kepalanya. Mobil yang dia kemudikan, suara Lisa yang datar. Rumah saudara yang mereka singgahi di tengah hutan. Semuanya itu terasa begitu nyata. Sobat Jagat Loka, itulah kisah dari Kang Toha. Pengalaman yang dialaminya ternyata adalah sebuah perjalanan mistis, di mana Kang Toha mengantarkan sosok orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Sobat Jagat Loka punya pengalaman mistis, cerita horor, bisa memberikan komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.